Oke, gue akan jelasin peraturan untuk perlombaan di Pulau Mas. Yang pertama, paling mendasar banget, fast target ya. Ini yang 60 kali 60 ya, untuk jarak 30 meter. Ini ukuran 60 kali 60, ukuran kotaknya ya. Jadi kalau pesen kotak ya kotaknya ukuran kotaknya ya, bukan ukuran giniannya, bukan ukuran lingkarnya. Kalau ukuran lingkarnya ada lagi, nanti repot lagi. Cuman ini ukuran kotaknya segini. Ini yang dipakai untuk target syuting ya. Ini yang dipakai untuk target syuting. Berbeda dengan yang dipakai untuk fast syuting. Berbedanya apa? Berbedanya cuma di peraturannya. Fast targetnya sama seperti ini ya, fast syuting sama fast targetnya, tapi peraturannya beda. Peraturannya beda gimana? Gini. Di sini ada angka-angka 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ya. Fast syutingnya nanti hiraukan angka 5, 4, 3, 2, 1. Selama masih ada di dalam sini, di dalam lingkaran satu ini, semua poinnya 1. Nggak ada tuh kena tengah jadi poinnya 5, nggak ada. Karena kita emang ngejar kecepatan. Jadi yang dapat masih di lingkaran sini ya 1. Kalau ngegrouping lu di sini tetap poinnya 1. Jadi nggak ngaruh. Mau lu grouping semua di angka 5 nggak ngaruh. Poinnya tetap 1 semua. Ya. Nah, jadi itu tadi untuk masalah fast target. Fast targetnya sama seperti ini yang ukuran 60 kali 60 cm. Jaraknya beda-beda. Jaraknya beda-beda dalam artian untuk fast shooting nanti 15 meter, untuk target shooting nanti 30 meter. Itu yang harus dipahami. Dari titik tengah ke bawah itu 120, ada toleransi 120 ke 130. Toleransi dalam artian bisa jadi titik tengahnya itu ada pas di 120 atau bisa 125, 123 toleransi ke atas. Itu masalah fast target ya. Bentuknya kayak gitu. Untuk 30 meter kayak begitu. Tetap poinnya untuk 30 meter 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 6 arrow, 6 rambahan ya. Untuk 150 peserta 6 arrow, 6 rambahan nge-shoot. Poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Tapi untuk yang fast shooting 30 detik jaraknya 15 meter. 15 meter jaraknya nge-shoot, 30 detik arrow sebanyak-banyaknya. Poinnya kalau masuk dalam lingkaran poinnya 1. Nggak ada poin 5. Kena target pokoknya poinnya 1. Mau itu kenanya di angka 5 itu poinnya 1. Kenapa kita buat pertandingan seperti itu? Karena Pordasi ini Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia yang diharapkan bisa bersinergi dengan horseback archery, panahan berkuda. Jadi fast shooting kita anggap penting gitu. Kenapa perlombaannya ada fast shooting dan ada target shooting? Karena kita bukan panahan standar bow, bukan yang mengejar ketepatan doang, tapi kita arahnya ada ke horseback archery, ada sinergi di situ. Ketepatannya kita tetap adakan perlombaannya menembak target. Kalau nanti ke depannya ada 50-70 meter, insya Allah kita akan kita akan buat standarisasinya gimana untuk pertandingan seperti itu. Tapi standarisasi fast shooting kita akan riset gimana caranya bisa sesuai dengan kondisi horseback archery supaya masuk di Pordasinya. Gua akan ngasih tahu tentang kategori-kategorinya ya. Di perlombaan Pulau Mas ini kategorinya ada 2, fast shooting dan target shooting. Target shootingnya seperti yang tadi udah gue bahas 30 meter ya, 30 meter, 6 arrow, 6 rambahan. Itu dari 150 peserta semuanya nembak dibagi kloter. Satu kloternya itu 30 orang. 30 orang akan dipanggil satu-satu, satu orang peserta dengan satu bantalan. Jadi akan ada 30 bantalan. Satu orang satu bantalan. Mereka nge-shoot ya, nge-shoot main 6 arrow 6 rambahan targetnya. 6 arrow 6 rambahan mereka nge-shoot, selesai shoot udah kloter 1 30 orang keluar dari shooting line masuk ke kloter berikutnya. Nah, itu 150 orang itu nge-shootnya target dan fast shooting. 6 arrow 6 rambahan target. Berisik. 6 arrow 6 rambahan target shooting ya. Habis selesai 6 arrow 6 rambahan target shooting di 30 meter, mereka akan maju ke 15 meter fast shooting. 6 rambahan juga, 30 detik arrow sebanyak-banyaknya. Ya. Itu kloter 1. Udah selesai nembak target shooting dan fast shooting. Selesai nih udah kloter 1, masuk kloter 2 sama
Begitu juga target shooting, fast shooting juga 30 meter dan 15 meter. Persis kayak gitu juga. Selesai semua sampai 100 berapa tuh? 150, 140 kurang lebih segitu pesertanya semua udah nge-shoot. Habis ya, habis selesai semua. Poin langsung muncul di WhatsApp. Di grup WhatsApp akan muncul poin di situ, score sheet-nya langsung akan terakumulasi siapa posisi nomor 1 akumulasi dari target dan fast shooting ya, dari 150 peserta itu langsung dapat 1 orang ya, paling tertinggi urutannya sampai ke paling terendah ya, satu-satu semua dapat. Yang paling tertinggi ini yang dapat urutan 1 ini yang dapat gagung gitu. Cara kerjanya begitu. Urutan 1 ini yang dapat gagung. Urutan 1 sampai 5 yang akumulasi ini akan menjadi juara umum. Akan dapat medali juga, piagam dan medali, akan dapat medali 1 sampai 5. Medali ini adalah medali akumulasi dari 150 orang ini nilai tertinggi dari 1 sampai 5. Yang juara 1-nya dapat gagung ya. Itu udah paham, udah dapat di situ. Nanti udah kita nggak lihat lagi akumulasi, kita akan lihat targetnya shooting siapa tertinggi dan fast shooting siapa tertinggi, karena akan kebagi lagi tuh di situ. Karena kan tadi nge-shootnya 2, target dan fast shooting. Targetnya di sini ya akan diambil 30 peserta terbaiknya, itu main lagi target doang. Ini akan jadi perlombaan kategori baru, target shooting. 30 terbaik main 30 orang, 6 arrow. Kalau di THB-nya 3 rambahan, tapi kalau emang ada waktu akan jadi 6 rambahan, tapi kita akan bikin 3 rambahan. Nah, anggap aja ini 3 rambahan karena kita akan lihat koordinasi cuaca dan lain-lain. Kalau emang ternyata cuacanya enak, terus nggak ada halangan, waktunya banyak, kita akan koordinasi di lapangan gimana mau bikin rambahannya 6 atau berapa. Nah, tapi di THB itu 3 rambahan. Jadi kita akan tetapkan itu 3 rambahan untuk saat ini. Ya. Jadi target shooting semua main 6 arrow sama seperti tadi, rambahannya doang dibikin 3 ya, nge-shoot. Selesai udah shooting, dapat urutan 10 itu 10 orang terbaik akan diadu lagi, diambil 1, 2, 3, udah selesai. Nggak ada aduan 1, 2, 3 yang nomor 1 dengan yang nomor 10 diadu gitu, nggak ada. Jadi langsung dari 30 itu akan terpilih 10 orang itu diadu, selesai dapat urutan 1, 2, 3 sampai 10. Dan 1, 2, 3 sampai 10, juara 1, juara 2, juara 3 ini hadiahnya uang ya. Jadi bukan busur gagung lagi, busur gagungnya cuma ada 1. Jadi target shooting hadiahnya uang, dan mungkin ada beberapa hadiah mungkin yang dibagi-bagi sama hasil urunan atau apa, kita nggak tahu. Mungkin ada sumbangan sponsor atau yang lain-lain, kita nggak tahu. Karena di horseback archery juara 1-nya itu kan akumulasi dapatnya umroh. Nah, untuk yang ini dapatnya gagung untuk juara 1 akumulasi. Nah, target shootingnya tadi ya udah selesai, target shooting udah. Fast shooting ambil juga sama seperti itu, 30 orang yang masuk, yang udah terpilih tadi terbaik, langsung shoot di 15 meter fast shooting ya kan, tembak, udah ketahuan nama-namanya, langsung ke 10 peserta itu nge-shoot lagi, ketahuan lagi nama-namanya, itu langsung jadi juara 1, 2, 3, itu dapat hadiah uang. Uangnya itu juara 1 1 juta, juara 2 750, juara 3 500. Kurang lebih kayak gitu. Setahu gue kayak gitu. Maaf soalnya gue nggak sambil ngebaca, ini spontan. Nah, udah selesai fast shooting dan target shooting, udah seremoni. Besoknya kita lanjut di akhwat, di kelas putri. Kelas putrinya sama seperti itu modelannya, cuman pesertanya nggak terlalu banyak, jadi mungkin kloternya agak lebih sedikit. Tapi bentukannya perlombaannya sama. Akan ada juara umum, akan ada juga juara target, dan akan ada juga juara fast shooting. Juara umumnya untuk putri itu bakal dapat 1 busur nomad Zenith Korea ya. Nah, juara 1, 2, 3 target shooting dan juara 1, 2, 3 fast shooting itu akan dapat hadiah uang sama seperti kelas putra ya. Udah kategori udah jelas, udah selesai, kita berlanjut ke bentuk perlombaannya, yang boleh dan nggak boleh. Rules of games-nya, karena kita nggak ada rules book,
kita nggak bikin berbentuk buku, kita bentuk rules of games-nya, yang boleh dan nggak boleh kita kasih tahu di video ini. Sebenarnya di THB juga udah jelasin, tapi biasanya orang kalau baca THB kadang-kadang kan suka bingung ya, mungkin ini maksudnya apa ya yang dari omongan ini. Jadi gini, ada beberapa yang boleh dan nggak boleh. Contoh, boleh dan nggak boleh itu dalam artian busur nggak boleh dimodifikasi, stringnya juga nggak boleh dimodifikasi, harus historical dalam artian busur ini jelas emang busurnya bukan busur modern bow, bukan busur recurve, nggak ada tuh namanya window. Yang historical itu ya bentuknya seperti itu gitu loh, bentuknya yang emang kita kenal. Oh ini busur Turkis, oh ini busur Korea, oh ini busur Tartar. Jelas bentuknya, bukan yang aneh-aneh bentuk-bentuk macam-macam. Apa yang boleh dan nggak boleh? Contoh, damper misalnya. Damper, orang kan suka bikin nih damper di busur. Busurnya dililit. Kalau masih dampernya ada di luar, bagian sini, damper, ini masih boleh. Tapi kalau ada di dalam sini, kalau udah masuk ke bel di sini, ini nggak boleh. Karena apa? Takutnya ini jadi visir. Jadi alat bantu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, dan juga window, bentuk-bentuk damper, dan modifikasi itu dihilangkan, harus dihapus, harus dibuka. Jadi yang pasang damper kalau dalam posisinya ada di sini akan dibuka, tapi kalau di sini boleh. Dan string, knocking string diperbolehkan knocking pointnya sampai 2 boleh. Dan kinotape segala lakban ke bawah masih boleh ya. Tapi kalau sampai pakai trigger kompon itu nggak boleh, karena itu adalah alat bantu. Jadi ada modifikasi di string, atau stringnya pakai double string terus dibikin model sistem ketapel, itu juga nggak boleh. Karena emang teman-teman kreatif mantap banget dah. Pokoknya ada aja tuh yang modelan begitu, pakai trigger kompon, pakai ketapel, pakai segala macam. Ada aja tuh, emang kreatif bagus banget. Mungkin nanti kedepannya kita bikin modelan lomba yang kreatif gitu, boleh aja lah ya, kita nggak tahu lah ya. Cuman untuk yang sekarang ini nggak boleh ada modifikasi di busur ataupun di string itu. Terus untuk saat perlombaan nanti di shooting line, kalau ditanya boleh nggak begini, boleh nggak begitu, nah ini kita jelasin boleh dan nggak bolehnya. Contoh, pada saat di shooting line lagi begini, shooting line terus langsung megang, ini nggak boleh. Jadi semua harus dari quiver. Jadi kalau mau nge-shoot, semua dalam kondisi tangan di atas, harus dari quiver. Jadi shooting line nggak ada yang dipegang. Habis itu shoot, baru ambil ke quiver. Tekniknya bebas, mau slavik, 3 finger, boleh. Mau ngambil langsung 2 pun misalnya, tapi dari quiver, itu boleh. Sah-sah aja. Terserah. Cuman yang nggak boleh, dari mulai pertama langsung udah dipegang, itu nggak boleh. Langsung didis sama wasit. Jadi semua harus dari quiver. Mau bentuknya, mau thumb draw, mau slavik, mau 3 finger, bebas. Mau pakai thumb ring, mau pakai glove, mau pakai kalau buat di busur, kalau yang pakai 3 finger mungkin bakal ada yang pakai finger tap, itu masih dibolehin. Kalau yang main yang pakai 3 finger, pakai finger tap, mungkin dia gaya bare bow, masih dibolehin. Tapi untuk pemakaian alat bantu seperti trigger, terus lain-lain yang bentuk-bentukannya ada alat modifikasi, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk cuman sebagai menahan sakit lah ibaratnya ya, itu masih boleh. Nah, terus bentukan-bentukan anak panah mau yang knockless, mau yang knock, mau yang V-knock, dan anak panahnya mau karbon maupun itu anak panah kayu, boleh, bebas. Yang nggak boleh cuman ada modifikasi. Tapi di anak panah maupun itu dia dipasangin ansaplas misalnya di sini, itu nggak ada masalah. Inisial pun anak panahnya misalnya belang-belang pun nggak ada masalah. Karena anak panah belang-belang kalau bermasalah itu kalau nge-shootnya rame-rame. Tapi karena ini satu orang satu target, jadi nggak akan ada masalah. Jadi silakan aja. Mau arrow-nya yang 3 spruce, yang 3 lagi tongkin, boleh. Silakan. Nah, teknik juga dibebasin semuanya. Yang nggak boleh adalah modifikasi dan string. Terus untuk shooting line-nya pun di garis, pada saat pas shooting, kalau ada anak panah yang terjatuh, tapi masih di garis shooting line,
masih di garis shooting line atau di dalam, masih boleh diambil. Tapi kalau udah keluar dari shooting line, ada di luar dari garis, dianggap arrow itu udah nggak bisa diambil. Karena itu considerationnya, apa sih bahasa Indonesia consideration? Itu takutnya jadinya safety-nya ya. Safety-nya takut berbahaya saat mungut sebelahnya nembak misalnya, kita nggak tahu itu berbahaya, jadi nggak dilarang. Tapi kalau masih di depannya dia, masih di dalam garis shooting line, boleh dipungut. Oke? Ya, udah gitu aja dari gua, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.